Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan atur tempat duduknya dengan baik dan siapkan peralatan belajarnya. Sebelum memulai, ketua kelas silakan pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menuntut agama dan keinginan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bagaimana kabar adik-adik? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu akan ngabsen terlebih dahulu ya. Siti Nurhainunisa, Hadir Bu. Nurhalisa, Hadir Bu. Siti Rahanil Jannah. Sakit Bu. Sakit apa? Demam Bu. Kita doakan semoga teman kalian minggu depan bisa ikut belajar bersama kita dan cepat sembuh ya. Ananda Fauzia hadir. Baiklah, adik-adik, hari ini kita akan mempelajari materi yang ada di bab 6, yaitu tentang teorema Pythagoras. Nah, sebelum masuk ke penjelasan teorema Pythagoras, pertama-tama Ibu akan memberikan sedikit penjelasan mengenai manfaat kita belajar tentang teorema Pythagoras. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil jika kita mengetahui tentang teorema Pythagoras. Salah satunya yaitu menentukan jarak dari tinggi puncak bendera dari tempat pijakan kaki kita. Nah, dan yang kedua, menentukan kemiringan suatu gedung yang diukur dari jarak kita berdiri dengan gedung dan tinggi gedung. Oke, selain itu, sebelum masuk ke materi intinya, teorema Pythagoras ini juga erat kaitannya dengan bidang datar segitiga. Nah, adik-adik, pasti kalian sudah pernah belajar tentang segitiga ya? Sudah Bu. Nah, ada yang tahu tentang segitiga? Saya Bu. Ya, silakan Lisa. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi Bu. Nah, betul sekali, tepuk tangan untuk Lisa. Nah, segitiga itu merupakan bangun datar yang memiliki 3 sisi dan juga yang memiliki 3 sudut. Ya, itulah tadi materi yang berkaitan dengan teorema Pythagoras, salah satunya tentang segitiga tadi. Nah, sebelum masuk ke materinya, Ibu akan memberitahukan tujuan yang ingin kita capai pada teorema Pythagoras ini. Yang pertama itu memeriksa kebenaran teorema Pythagoras dengan benar, dan yang kedua menentukan panjang segitiga siku-siku jika panjang dua sisi diketahui dengan benar. Nah, adapun submateri yang akan kita pelajari pada pertemuan ini, yang pertama memeriksa kebenaran teorema Pythagoras, dan yang kedua menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Nah, baiklah, sebelumnya ada yang bisa mendefinisikan tentang teorema Pythagoras? Belum tahu Ibu, cuman sudah pernah dengar. Nah, baiklah, Ibu akan memberitahukan, yaitu teorema Pythagoras itu merupakan kuadrat sisi miring atau sisi terpanjang dalam sebuah segitiga siku-siku yang sama dengan jumlah kuadrat di dua sisi lainnya. Ya, baiklah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, mohon adik-adik tetap fokus dan menyimak materi dan penjelasan yang akan diberikan. Jika ada yang tidak diketahui atau kurang paham tentang penjelasan ini, silakan angkat tangan dan bertanya. Baik Bu. Baiklah, Ibu akan menampilkan PowerPoint-nya, silakan diperhatikan dengan baik ya. Baiklah adik-adik, kita masuk ke submateri pertama, yaitu tentang memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Perhatikan ketiga gambar yang ada di sini. Adik-adik bisa lihat gambar yang ada di sini? Bisa Bu. Nah, baiklah. Untuk gambar yang pertama, di sini terdapat terdapat 4 segitiga siku-siku. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Kemudian kita diperintahkan untuk menyusun keempat segitiga tersebut pada gambar kedua. Perhatikan,
Di sini terdapat persegi panjang dan persegi panjang ini merupakan gabungan dari segitiga 1 dan segitiga 2. Begitu juga yang ada pada persegi yang di bawah ini. Ini adalah gabungan dari segitiga yang ketiga dan segitiga yang keempat. Kemudian pada gambar ketiga ini merupakan susunan dari potongan-potongan gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Di sini kita ingin menentukan apakah panjang hipotenusanya atau garis miringnya itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi tegaknya. Untuk lebih jelasnya, mohon diperhatikan. Bisa lihat gambar ini? Bisa, Bu. Ini gambar apa? Segitiga. Iya, benar. Ini adalah gambar segitiga. Iya, gambar segitiga. Segitiga di samping ini adalah segitiga siku-siku. Panjang sisi siku-sikunya atau sisi tegaknya adalah A dan B. Nah, panjang sisi miringnya atau hipotenusanya itu adalah C. Untuk teorema Pitagorasnya sendiri, definisinya yaitu pada segitiga siku-siku, jumlah kuadrat sudut siku-sikunya sama dengan kuadrat sisi miringnya. Atau ada yang bisa memberikan persamaannya? Persamaannya? Ya, silahkan Ananda. Persamaannya itu, Bu, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Betul sekali, tepuk tangan untuk Ananda. Betul sekali. Ini adalah jumlah dari panjang dari sisi hipotenusanya atau sisi miringnya itu sama dengan jumlah kuadrat dari jumlah A kuadratnya itu ditambah B kuadratnya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh di bawah ini. Ini segitiga apa? Segitiga siku-siku, Ibu. Iya, ini segitiga siku-siku. Ini kita misalkan, ini adalah A. Nilai A-nya itu adalah 5 meter. Dan nilai B-nya adalah 12 meter. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mencari nilai dari panjang dari hipotenusanya atau C-nya. Ya, bisa diulang apa tadi persamaan dari teorema Pitagoras? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ya. Untuk menentukan nilainya ini kita menggunakan persamaan yang tadi ya. Nilai A kuadratnya itu sama dengan 5 kuadrat ditambah nilai B kuadratnya adalah 12 kuadrat. Jadi nilai C kuadratnya itu sama dengan titik-titik. 5 kuadrat sama dengan 25, Bu. Ya, 25 ditambah 12 kuadrat yaitu 144 sama dengan C kuadrat. 25 ditambah 144 adalah 169 sama dengan C kuadrat. Nah, untuk menghilangkan A kuadratnya di sini berarti kita di sini menggunakan akar. Di samping dari itu kita pakaikan akar. Jadi akar 169 sama dengan C dan 3. Akar dari 169 yaitu 13. Jadi nilai hipotenusanya yaitu 13. Paham sampai sini adik-adik? Paham, Bu. Ya, baiklah. Mohon dipengerti ya, nanti Ibu akan memberikan tugas di akhir pertemuan. Nah, baiklah kita masuk ke sub materi yang kedua tentang menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah. Nah, seperti yang Ibu katakan di awal pertemuan tadi, banyak sekali manfaat kita mempelajari teorema Pitagoras ini dalam menyelesaikan masalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tadi, kalau di lingkungan sekolah yaitu bagaimana kita mengukur jarak antara tinggi puncak bendera dengan jarak kita berdiri. Itu salah satunya. Dan sedangkan untuk pada materi ini kita menerapkan teorema Pitagoras ini untuk mengecek kesikuan benda
pada sistem koordinat. Kita amati gambar yang ada di sini. Bisa dilihat? Bisa Bu. Nah, setiap garis yang tidak sejajar dengan sumbu negatif X maupun sumbu negatif Y adalah hipotenusa dari segitiga siku-siku dari dua sisi yang sejajar dengan sumbu negatif X dan sumbu negatif Y. Sehingga kalian bisa menentukan jarak dua titik pada bidang kartesius dengan menggunakan teorema Pythagoras. Pada gambar ini, setiap garis yang tidak sejajar dengan sumbu X, negatif X-nya dengan sumbu negatif Y-nya itu disebut dengan Hipotenusa. Iya, disebut dengan hipotenusa atau garis miringnya. Nah, di sini kita akan menentukan jarak dua titik pada bidang kartesius dengan menggunakan teorema Pythagoras. Untuk mengukur panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik pada bidang koordinat, kita dapat menggambar titik-titik tersebut. Kita contohkan. Misalkan kita ingin menentukan jarak A itu negatif 5,3 dan titik B yaitu 3, negatif 4. Untuk menyelesaikan masalah ini, yang pertama perhatikan gambar A atau gambar yang ada di sini. Bisa dilihat ya? Bisa Bu. Perhatikan. Tarik garis dari B ke A atau dari A ke B. Sehingga dia membentuk garis miring. Apabila ditarik garis dari titik A atau dari titik B ke A yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, maka kita bisa melihat suatu segitiga siku-siku dengan panjang sisi tegaknya 7 satuan dan 8 satuan. Sehingga kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan jarak kedua titik tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memberikan contoh. Contohnya, silakan bisa dibaca. Siapa yang ingin membacanya? Ayo Bu. Ya, silakan Siti Nurainunisa. Suatu hari, Wacit dan Dani merencanakan akan pergi berlibur ke pantai. Wacit menjemput Dani untuk berangkat bersama-sama ke pantai. Rumah Wacit berada di sebelah barat rumah Dani, dan pantai yang akan mereka kunjungi terletak tepat di sebelah utara rumah Dani. Jarak rumah Wacit dan Dani adalah 15 km, sedangkan jarak rumah Dani ke pantai adalah 20 km. Jika kecepatan rata-rata bersepeda motor Wacit adalah 30 km per jam, tentukan selisih waktu yang ditempuh Wacit antara menjemput Dani dengan langsung berangkat sendiri ke pantai. Nah, baiklah. Terima kasih Siti Nurainunisa. Nah, di sini kita untuk lebih jelasnya kita pakai yang gambar di sini ya. Nah, kita di sini rumah Wahid, jarak rumah Wahid dan rumah Dani. Rumah Dani itu sepanjang 15 km dan jarak rumah Dani ke pantai itu berjarak 20 km. Dan kita disuruh menentukan selisih waktu yang ditempuh Wahid antara menjemput Dani dan langsung berangkat ke pantai. Berdasarkan gambar, total jarak yang ditempuh Wahid menuju ke pantai yaitu 15 ditambah 20 sama dengan 35 km. Sehingga dengan kecepatan rata-rata 30 km per jamnya, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pantai adalah 35 km dibagi 30 km per jam atau sama dengan 1,67 jam atau setara dengan 70 menit. Namun jika Wahid tidak perlu menjemput Dani, jika kita menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat mencari jarak terpendeknya, yaitu dari rumah Wahid ke pantai. Nah, di sini akar 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan akar, yaitu 15 kuadrat berapa Adik-adik? 225 Ibu. Iya, 225 dan 20 kuadrat yaitu 400 Ibu. Nah, baru
Kan di sini akar, jadi di sini ada akarnya. Jadi akar dari 225 ditambah 400 sama dengan akar 625. Akar dari 255 sama dengan 25. Ya, jadi dengan kecepatan 30 km per jam, Wahid hanya memerlukan waktu 25 dibagi 30 sama dengan 0,83 jam atau setara dengan 50 menit. Jadi selisih waktu antara Wahid menjemput dengan tidak menjemput Dania itu selama 20 menit. Jadi tadi awalnya kita dapat 70 menit. Dan kedua kita mendapatkan 50 menit, jadi 70 dikurang 50 sama dengan 20 menit. Nah, baiklah, sampai di sini paham adik-adik? Paham, Bu. Baiklah adik-adik, karena kalian sudah paham dengan materi yang Ibu jelaskan tadi, Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nanti dalam kelompok itu Ibu akan membagikan masing-masing LKPD dan kalian akan mengerjakan itu bersama dengan kelompok kalian. Nah, baiklah, silakan bilang terlebih dahulu untuk menentukan teman-teman kelompoknya. Dimulai dari Nurhalisa. 1, 2, 3, 4, 1, 3. 4. Nah, yang sudah membilang dengan nomor yang sama, silakan bergabung untuk membentuk kelompok. Baik, Ibu. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya ya, masing-masing kelompok. Terus ini dikerjakan selama 30 menit. Semua anggota kelompok wajib untuk aktif dalam menyelesaikan LKPD ini. Supaya karena di akhir pertemuan nanti Ibu akan memberikan evaluasi secara mandiri. Jadi jika kalian tidak paham, silakan bertanya kepada teman-teman kelompoknya atau bisa bertanya langsung kepada Ibu. Mengerti adik-adik? Mengerti, Bu. Nah, baiklah. Sudah membagikan LKPD-nya, silakan dikerjakan ya dengan baik. Nanti jika ada yang kurang dipahami, silakan ditanya. Baik, Bu. Nah, bagaimana kelompok 1? Ada yang kurang dipahami? Kalau sejauh ini sudah paham, Ibu. Kan ini di soal nomor 1 mau mencari nilai C kuadrat. Iya. Ya, seperti ini rumusnya, Ibu. Tapi kalau misalnya saya mau cari A, Ibu, Nah, berarti nilai sisi miringnya atau nilai C kuadrat itu dikurangi dengan nilai dari B kuadratnya untuk mencari nilai kuadrat. Begitu juga jika yang ingin diketahui B kuadratnya. Berarti nilai C kuadrat ini dikurang dengan A kuadrat. Begitu. oh baik, Ibu, paham. Oke, silakan dikerja kembali karena waktunya sisa berapa menit lagi. Baik, Ibu. Sudah selesai, silakan kumpul tugasnya, tugas LKPD-nya. Baik, Ibu. Kelompok ini, Ibu. Iya, karena sudah selesai tugas kelompok, Ibu akan memberikan tugas individu. Karena mengingat waktu, tugas individunya silakan dikerjakan di rumah. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kita, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada pertemuan ini? Silakan, Saya, Kakak. Bu. Ya, silakan Siti Nurainunisa. Teorema Pitagoras itu sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, Bu. Iya. Misalnya untuk menghitung posisi kapal, menentukan ketinggian, menghitung jarak, dan lain-lain. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Siti Nurainunisa. Baiklah, masih ada? Saya juga, Ibu, mau Ya, menyimpulkan. Ya, silakan Risna. Ibu, yang dapat saya pelajari tadi yaitu pada segitiga siku-siku jumlah kuadrat siku-sikunya itu sama dengan kuadrat sisi miringnya. Jadi persamaannya adalah C berpangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, Ibu. Ya, bagus Risna, tepuk tangan untuk Risna. Ya. Baiklah, sebelum mengakhiri, Ibu akan memberikan materi yang selanjutnya. Silakan adik-adik pelajari di rumah ya, yaitu tentang menentukan jenis segitiga, yang kedua menemukan dan memeriksa triple Pitagoras. Ibu bisa diulang, Ibu, apa materi untuk minggu depan? Nah, materi minggu depan itu ada 2. Yang pertama
menentukan jenis segitiga, dan yang kedua menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Baiklah adik-adik, Ibu ucapkan terima kasih banyak karena telah mengikuti mata pelajaran atau pertemuan kita pada hari ini dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.